Oke, baik, kita sudah bersama dengan kuasa hukumnya Ferry Rowan. Masih di sini kita masih melanjutkan. Tadi pertanyaan terakhir adalah yang ramai kemarin di perbincangan kemarin adalah kedatangan dari Ibunda Ferry Rowan ke kediamannya Vena Melinda. Ada videonya, kita lihat yang berikut ini. Oke, Bang Jeffrey Simatupang, kita mau tanya tadi kan, tadi mengatakan bahwa dari pihak kuasa hukum sebenarnya ya ini kasus-kasus KDRT tapi jangan melebar kemana-mana gitu ya. Jangan kemudian sudah jatuh vonisnya karena opini publik. Nah, apakah itu juga ini bagian dari strategi ya? Kita tahu kan kuasa hukumnya memang berbeda, kuasa hukum keluarga dan Ferry Rowan. Tapi apakah ini dari satu benang merah strategi untuk sama-sama menggiring opini publik juga gitu dengan begini ya, seorang orang tua melihat anak-anaknya berkelahi, tentu seorang orang tua yang punya hati, bagaimana caranya mendamaikan kedua belah pihak dong. Iya, betul. Nah, itu adalah salah satu contoh orang tua yang baik, begitu. Di mana dia memperdulikan hubungan rumah tangga antara anak-anaknya ini, sehingga dia pada waktu itu kan sempat sakit, makanya dia tidak bisa untuk datang ke rumah Ibu V. Setelah ibu dari Pak Ferry ini sembuh, membaik kesehatannya, maka ibu dari Pak Ferry ini memutuskan untuk datang ke rumah Ibu V bersama wartawan. Kalau bersama wartawan ya kita nggak tahu dong. Wartawan justru kan wartawan ini yang paling pintar cari berita kan begitu, iya kan? Dikonfirmasi deh. Itu nggak ada yang panggil, itu benar-benar murni keinginannya dari ibunya dari Pak Ferry sendiri. Oke, baik. Kan kenapa nggak datang kemudian, ini tapi pertanyaan saya, apakah ini bagian dari sama, ini maksudnya satu koordinasi juga dengan kuasa hukumnya Ferry Rowan? Sekali lagi tidak ada yang meminta dan menggerakkan ibu Pak Ferry untuk datang ke rumah Ibu V. Itu adalah keinginan hati seorang ibu untuk mengetahui keadaan menantunya, begitu loh. Termasuk statement-statement dari pihak keluarga yang mengatakan bahwa ya Ibu Vena begini-begini juga dalam pernikahan, begini-begini. Itu apa? Ada artikelnya ya, coba. Ya maksudnya ya apa sih disuruh nyapu, bersihin sampah, buang sampah gitu. Begini tuh. Enggak ada tuh statementnya, ya benar ya. Itu memang termasuk begitu gitu. Kalau tadi ada komplainnya dari pihak kuasa hukum Ferry Rowan, jangan melebar kemana-mana dong gitu. Tapi kan ini juga ada yang melebar kemana-mana gitu. Begini kan, yang pertama kali mencetuskan sebuah berita yang belum terkonfirmasi adalah dari pihak kuasa hukum yang menyatakan bahwa Pak Ferry ini harus pulang ke Jakarta dengan ongkos dari anggota kepolisian. Yang kedua, Pak Ferry tidak pernah memberikan nafkah. Yang ketiga, dikatakan Pak Ferry jatuh miskin. Itu siapa yang mencetuskan pertama kali? Jadi, apakah salah kalau Pak Ferry itu melakukan pembelaan? Jadi ini adalah sebuah counter gitu ya? Bukan counter juga, pembelaan diri. Pembelaan diri. Kalau pembelaan diri itu kan naluri, di mana seseorang yang merasa semakin tersudutkan punya hak yang dilindungi undang-undang untuk melakukan pembelaan diri. Oke, baik. Nah ini kan kemarin masih dibahas adalah mengenai pendarahan di hidung. Tapi kalau kita lihat beritanya begitu kan ada satu hal lagi yang kemudian diajukan terkait dengan fracture atau retak di tulang rusuk. Nah kalau itu dari situ mungkin ada keterangan yang mau ditambahkan dari pihak kuasa. Begini, kalau kita menyaksikan pada saat Ibu V diperiksa di Polda terakhir kali, itu kan ada yang menggandeng, mempapah begitu ya. Tapi kami akan buka nanti, kami akan buktikan bahwa pasca kejadian Ibu V bisa berjalan dengan baik. Nah itu akan kita buka nanti di pengadilan. Biarkan nanti dibandingkan oleh hakim pada saat Ibu V datang ke kepolisian dengan pasca kejadian ketika Ibu V berjalan dengan baik-baik saja begitu loh. Itu yang akan kita buktikan nanti di persidangan begitu. Ini terkait dengan pasal dengan beberapa berarti apakah memang betul ada KDRT atau pasal mana yang akan digunakan terkait dengan ancaman hukuman? Kami berharap pasal 44 ayat 4 dapat diterapkan dalam perkara ini. Sekali lagi, syaratnya yang pertama tidak menimbulkan penyakit. Yang kedua, tidak menghalangi mata pencarian. Yang ketiga, tidak menghalangi kegiatan sehari-hari. Kami berharap pasal 44 ayat 4 dengan ancaman pidana 4 bulan dapat diterapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, terakhir saya mau mengatakan begini. Seorang advokat harus memastikan kliennya mendapatkan hak-hak hukumnya. Jadi kami tidak membela membabi buta, tapi kami memastikan bahwa Pak Ferry mendapatkan hak hukumnya sesuai dengan aturan undang-undang. Maka kami berharap pasal 44 ayat 4 dapat diterapkan dalam dugaan tindak pidana yang sedang dituduhkan oleh Pak Ferry, begitu. Jadi tidak ada vonis sebelum vonis pengadilan dijatuhkan, begitu ya. Bang Jeffrey, terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih juga buat informasinya, begitu ya. Berikutnya kita masih ada bintang tamu lagi yang akan kita ajak berbincang. Ada Dewi Gita dan Oji Bisma Putra. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Sudah bersama dengan Dewi Gita dan Oji Bisma Putra. Ya ini
kalau ada hostin fotoin perempuan dia lakinya. Aku nggak pernah kayak gitu loh, Kak. Apa? Enggak. Gak pernah apa? Nggak pernah lupa kalau kamu itu panutan aku. Sudah semua berakar dari aku. Iya, Ya, kamu. oke. Tapi mereka berdua ini tergabung dalam satu grup yang sama ya? Enggak. Arisannya bareng. Jangan diarisanin banget dong. Oh, Kasian. Oh iya. Kan bukan cuma Gas Ari. Kalau Gas emang laki perempuan kayak emang Bandung ya kan? Iya. Tapi kan ada arisan ibu-ibu, dia laki sendiri ada kan? Ikut emang. Karena memang ibu-ibu itu senang mengayomi aku. Oh iya. Bukan aku yang mengayomi mereka. Kamu kenapa bisa tersesat di arisan ibu-ibu? Sebenarnya aku dijebak. Mohon maaf ya, gak ada ibu-ibu. Apanya? Iya, Adanya? kita Teteh-teteh. Mereka ini bukan ibu-ibu, Apa dong? kakak aja. Dan Oke. mungkin aku terlihat lebih terima muda kasih. banget gitu kan. Padahal aku kan tidak semuda itu. Bersama teteh-teteh Bersama ya. teteh-teteh. Iya tah? Enggak juga lah. Enggak, kamu kenapa bisa sampai ngajak ke situ? Enggak, karena memang awalnya kan tergabung di GAS gitu. Terus habis gitu GAS-nya acara kan itu kan biasanya kita setahun sekali ya teh. Setahun sekali Gas gitu tuh kan acara besarnya kalau gitu. setahun sekali kan Kurang. Gitu. Nanti tiba-tiba yang lain kemana. Bikin deh yang bulanan. Apa yang bikin bulanan ngumpul. Apalagi Ada kalau bukan lagi. arisan. Oh iya, Arisan. jadi pecah-pecah, nyangkut. Betul. Nyangkut. Ini buat biar juga mematahkan stigma yang ada bahwa Bahwa- arisan itu nggak cuma ibu-ibu loh. Tapi Bapak-bapak. yang ibu-ibuan juga boleh. Oke, kita bahas Dewi kita dulu nih. Raya kan 11 Januari ya. Kali kalau kemarin 12 Iya. Januari, ya ada 1 Februari sekarang ya. 11 Januari gitu kan. Iya ada lagu. Lagu yang muncul setelah dimarahin sama istrinya gitu kan. betul. Jadi lagu ini muncul 11 Januari memperingati anniversary-nya Dewi Gita dan Arman Maulana. Iya. Setelah Arman Maulana sempat lupa. 10 tahun, Ah. nggak pernah ingat. Terus aku kasih surat cinta seperti biasa, tapi surat cinta yang ke 10 tahun itu lebih ke Ancaman. Ancaman. Kalau tahun depan, tahun Masih ke-11 lupa? masih lupa, surat talak. Oh. Gue minta lu talak gue gitu. Oke, dari ini 19 tahun kemudian ya kan udah 20 ya. betul. Itu dia masih ingat. Alhamdulillah karena diingetin para netizen. netizen. Gara-gara Baik 11 sekali. Januari Baik itu. sekali mereka. Gara-gara si lagu itu ya. Ya alhamdulillah lagunya Booming. booming. Kalau enggak ya dia mungkin tetap lupa ya. Akan ada lagu lain. Ada lagu lain dan tanggal-tanggal lain iya. mungkin ya. Dan memang acara yang dilakukan pada saat peringatan 29 itu adalah menggalang donasi gitu ya untuk anak pengidap kanker. Kemudian juga makan-makannya katanya cuma di rumah aja. Di rumah aja. Itu yang dipublish ya. Kau nggak tahu Enggak, ya? benar. Memang itu juga permintaan gue. Di rumah aja. Gue. Gue. Jadi males lah ngajakin makan ya makan gitu aja ya, keluar kan effortnya gede buat gue dandan udahlah di rumah aja gitu kan. Kalau enggak ya kasih hadiah lah yang long lasting gitu kan. Apa tuh? Ya investasi apa. Pinter ya. Perempuan itu kan, Iya. kan? Perempuan yang berumur ya. Terus dia mikir investasi janganlah kali keberatan, ya udah akhirnya dia bikin makan tapi di rumah dia apa sih kayak chef gitu. Panggil private chef Private gitu. chef, private chef. bukan private jet ya, Iya. private chef. Terus ya masakin kita berdua. Ya udahlah romantic dinner di rumah. Make up nggak? Dandan nggak? Tetap Dandan, tetap dandan, dandan, oh. karena lagi gue konten. Tetap konten, kesel kan? Aduh, kenapa gue jatuh sama dia ya? Kayak pas. Tanya di YouTube. AdSense Ya, minta semua. YouTube-nya dia. AdSense minta semua. YouTube-nya dia, Oh Arman iya. Maulana Duitnya kayak itu. ibu-ibu juga kan ya. Iyalah. Kalau ini ada cerita apa di balik ini? Kenapa dipilih adalah melakukan kegiatan seperti ini? Ya selain itu, sebelum konten-konten itu juga kita berdua apa ya gitu ya bikin semua orang membahagiakan kita dengan mengucapkan doa dan selamat gitu ya di 11 Januari. Kita apa ya untuk membahagiakan orang lain. Awalnya dipilih apa, akhirnya terpilihlah ini buka donasi untuk anak pengidap kanker. Jadi mengajak semuanya yang mendoakan kita juga, yuk kalau mau sekalian nih bahagiain anak-anak yang pengidap kanker. Jadi inilah investasi kebahagiaan untuk lebih banyak orang. Baik, kita akan kembali lagi ya membahas mengenai mereka berdua. Ini tenang, masih ada nih gosip-gosipnya ya kan. Setelah berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. No, secret.